Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarik Purnama Marfiandi, mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Administrasi Perpajakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tutorial SPT masa PPN 1111 DM. Pertama, kita harus mendownload dulu terlebih dahulu ini file yang sudah di-download. Kemudian kita membuat DB kosong, yaitu buka DJP, ini ada DB kosong, terus di copy. Terus sebelumnya saya sudah membuat folder tentang ini soal PT Aneka Bening. Terus di copy paste di sini. Terus ini di rename PT Aneka Bening. Lalu langsung kita buka aplikasinya. Jadi kita langsung masuk ke aplikasi. Kita konekin DB kosong yang udah tadi dibuat di folder G. Terus kita pilih. Terus username itu administrator dan passwordnya itu 123. Nah, pungut PPN ya, kita ganti dulu. Terus kita ganti NPWP-nya. Terus nama PT-nya kita masukin. Terus ini tanggal dokumennya udah, tinggal kita masukin 80 juta. Kemudian kita simpan. Kemudian transaksi selanjutnya di nomor 4, 18 Juni 2020. Diterima pembayaran dari KPPN Jakarta atas penyerahan sejumlah barang kepada kantor Kementerian Sosial RI dengan harga kontrak 88 juta mas PPN. Transaksi tersebut tertanggal 18 Mei 2020. Ini dilewat karena kita lagi mengerjakan di bulan Juni, sebenarnya ini di bulan Mei. Lanjut di nomor 5, yaitu 20 Juni 2020 diterima SP dari Bendaharawan Dinas Sosial Pemda Tangerang yang merupakan setoran PPN yang dipungut atas pembayaran sebesar 11 juta termasuk PPN pada tanggal 12 Mei 2020. Ini juga nggak dimasukin dulu karena sama kita lagi mengisi di bulan Juni, sementara ini di bulan Mei. Selanjutnya nomor 6, 21 Juni 2020 menyampaikan tagihan kepada PT Bank Mandiri atas penyerahan jumlah barang pada tanggal 5 Juni 2020 dengan harga jual 11.000. Jadi langsung kita ganti kepada pemungutan selain bendaharawan. Terus NPWP-nya kita masukin. Nama transaksinya PT Bank Mandiri. Kemudian tanggal dokumennya itu kita masukin tanggal 5 Juni karena di sini tanggal 21 Juni kita masukin tanggal 5 Juni karena tanggal 5 Juni duluan. Terus dasar pengenaan pajaknya itu 900.000.
Kemudian kita simpan. Kemudian nomor 7 itu 1 Juni 2020 menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemda Depok atas penyerahan jumlah barang pada tanggal 5 April 2020 dengan harga jual 150 juta. Kita buat. Terus di sini kepada Bendaharawan Depok, kepada pemungut bendaharawan. Kemudian kita nanti NPWP-nya kita masukin. Terus namanya itu Bendaharawan Pemda Depok. Terus tanggalnya 21. Kemudian dasar pengenaannya itu 150 juta. Langsung kita simpan. Kemudian transaksi nomor 8, 22 Juni 2020, menjual mobil Cup yang dibeli sejak 2018 seharga 20 juta kepada nama masing-masing salah satu karyawan yang belum beran-PWP. Sebelumnya mobil digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi ini kita ganti dulu ke penyerahan aktiva. Kemudian karena tidak beran-PWP, ini 000. Terus nama lawan transaksinya itu nama masing-masing. Terus tanggalnya kita ganti jadi 22. Dasar pengenaan pajaknya itu 20 juta. Terus transaksi nomor 9 itu 25 Juni 2020 diserahkan sejumlah barang pada petugas kemana dan dibayar tunai sebesar 150 juta. Kita ganti kepada pihak yang bukan pemungutan PPN. Kemudian NPWP-nya ada, kita masukin. Terus namanya kita ganti PT terus tanggalnya kita ganti dasarnya besar pengenaan pajak 100 juta. Langsung kita simpan. Kemudian transaksi terakhir itu tanggal 26 Juni 2020 menyumbangkan sejumlah barang kepada masyarakat korban bencana banjir senilai 20 juta. Yang tersebut sudah termasuk laba yang diharapkan sebesar 10% dari harga pokok. Ini langsung kita ganti ke DPP nilai lain. Terus NPWP-nya nggak tercantum, jadi kita kosong-kosong. Terus terganti ke korban banjir. Kemudian tanggalnya 26 Juni. Terus dasar pengenaan pajaknya itu kan di sini 22 juta.
Jadi itu karena masuk laba yang diharapkan 10%, jadi 100/110 dikali 20 juta. Itu hasilnya 20 juta. Jadi kita masukin di sini 20 juta. Terus kita simpan. Jadi semuanya sudah saya input ke dalam pajak pengeluaran. Di sini tuh ada 7 transaksi. Selanjutnya kita akan mengerjakan pembelian BKP. Di sini tuh yang dikerjakan cuman transaksi ini nih, karena mengirim kembali dengan nota retur. Terus langsung aja kita input. Kita buka BKP-nya terus. Oh, sebelumnya ini kan masih tahun 2021, kita ganti 2020. Terus kita masukin yang soal NPWP-nya itu kita masukin. Nah, ini udah benar PT Pelangi. Terus nomor dokumen itu 010. Nomor dokumen itu ini nih, soal. Nomor seri yang diatur itu 010 6 kali. Kemudian terus ini 06 kali, terus bebas belakangnya. Terus dasar pengenaan pajak. Oh iya, tanggal dokumennya itu kita ganti dulu jadi tanggal 29, 30 juta. Terus kita simpan. Terus kemudian kita buat SPT. Tadi kan di Juni ya mulainya, terus kita ganti jadi 2020. Terus lampiran di lampiran A itu 7, lampiran L itu 1. Hasil dibuat. Kemudian kita buka SPT. Nah, kan ini kan nggak bisa dibuka. Terus kita harus ke setting SPT. Terus di sini bisa dibuka. Untuk dilihat atau diedit. Nah, kita buka. Itu langsung bisa dibuka kan. Kemudian selanjutnya kita buka SPT, terus lampiran R. Selanjutnya kita buka lampiran SPT 11 ADM. Itu totalnya 465.900. Terus langsung kita lihat ke lampiran yang 11 R ADM. Itu totalnya 30 juta. Kemudian langsung kita isi induk SPT 11 DM. Kemudian
kita masukin DPP-nya, kita copy, terus kita pindahin ke penyerahan barang. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Penyerahan barang 70% dikali jumlah pada. Di bagian 2 ini sudah terampir, pajak masukan yang dapat dikalikan penyerahan barang 70%, dan PPN kurang bayarnya itu 14.877. Nah, di bagian 2F, Dapat. jangan. Di bagian 2 ini, PPN kurang bayar, itu kita kopas di bagian 2, yang 14 juta tadi. Kita copy, terus kita masukkan ke PPN kurang bayar. Selanjutnya itu kita ke bagian 2. Emang suka gitu aja suka. Ini kita balik ke bagian tadi, terus Ini nggak ada Erik ya. Ya, diam dulu aja. Terus kali aja. di bagian ini kita balik ke bagian tadi, terus kita copy. Kok 148 sih, Dik? Ke ini ya kebanyakan ya? Bagian 2 ini kita balik ke bagian tadi, terus kita copy PPN kurang bayarnya, terus kita masukin ke PPN kurang bayar dinilai tanggal. Kalau jenis setorannya itu 100, setoran masa PPN. Terus ini bebas 16 huruf angka. Kebanyakan anjing, nggak 16 bangsat. Itu 16. Ih, nggak apa-apa lanjutinnya nanti. Nah, langsung ini. Di sini aja. Ya. Nah, jumlah pembayarannya. Apa sih? Versi ulang. Oh ya, ya. Nah, nomor No, NTTPN goblok. Nah, NTTPN itu campuran 16 huruf angka gitu. Nah, nomor NTPN ini campuran dari huruf dan angka, itu harus 16 ya. Terus jumlah pembayarannya itu yang tadi kita copy, kita paste aja. Kita ganti tanggal setoran jadi tanggal 15. Terus bulannya, bulan berikutnya 2020. Kita simpan. Kelihatan nggak lunya? Agak. Langsung bagian ini menarik. Bagian ini ngapain? Bentar, jangan dikembalikan lagi. Oke. Ini agak pindahkan ke sini. Oke ya. Oke, itu ini kita get oke. Oh ya, Bi. Oh ya, Bi. Lalu kita buat untuk NTPN-nya Suruh tanggal setornya suruh makan nasi ya. ini tahun 2020 bulan Juli. Cip, ini kok ini terus loh? Kita lanjut ke bagian yang kelima. Selanjutnya jumlah dasar pengenaan pajaknya itu. Selanjutnya kita isi PPN terutang atas kegiatan. Ya, kita akan mengisi tentang PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri yang terdapat di soal ini. Selama masa pajak Juni 2020 telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri gudang dengan ukuran 350 meter.
termasuk harga perolehan tanah senilai 320 juta. Jadi untuk perhitungan KMS tidak termasuk harga perolehan. Lagi ngerekam, Wak. Ya, kita akan mengisi PPN terutama kegiatan membangun sendiri yang terdapat di soal ini. Selama masa pajak Juni 2020 telah dibelanjakan sebesar 820 juta untuk biaya membangun sendiri, gudang dengan ukuran 350. Termasuk harga perolehan dana senilai 320 juta. Jadi itu 820 juta itu dikurang 320 juta, itu sama dengan 500 juta. Terus dikali 20%-nya itu 20%-nya itu KMS, terus dikali 10% itu tarif PPN-nya. Sama dengan hasilnya 10 juta. Jadi kita di sini nulis 16 huruf angka asal-asal. Kemudian jumlah pembayaran tadi itu 10 juta. Sini kita ganti bulan berikutnya. Simpan. Pada bagian 5. Ganding. 8. Terus kemudian pada bagian 5, ini langsung kita tulis Bogor. Terus langsung kita simpan. Karena semuanya udah kelar, sekarang kita cetak SPT. Kita checklist semuanya, terus langsung kita cetak. Kemudian kita ekspor ke data G gitu, ke file yang tadi yang awal kita buat. Kemudian kita map save. Selanjutnya kita save juga yang daftar pajaknya, daftar pajak keluaran. Kita save. Terus dan yang terakhir kita print. Dan kita save ke file yang sama tadi. Kita ganti namanya jadi induk. Kita save. Dan
tutorial penginputan SPT pajak pertama nilai 11 DM. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.